videonya. Ya. Ya bang. Siap. Oke. Aduh, ada apa nih? Gimana Kak? Gak ada kok. Kamu kok banyak kenyang sih makanan mana? Gak pedes lagi? Udah kekenyangan malam sebelumnya oke, terus kamu harus hemat nih. Ya, kalau kayak gini, nanti kamu akan dikasih ekonomi. Apa yang bisa dikasih ekonomi? Wah, kamu tahu ya, dikasih ekonomi. Kalau dikasih ekonomi itu mereka mengajarkan kita tentang bagaimana tadi. Nah, kalau kayak gini kan artinya pasti kamu banyak mengeluarkan uang dari makanan kita. Apa itu saya dalam almaty keuangan. Jadi kita setuju gitu biar kamu menerima hasil ekonomi. Jadi itu banyak tentang investasi dan ekonomi. Nah, itu ada videonya nih, oh ya, yang pernah kita polos. Oke, aku mungkin videonya ya. Jadi apa sih itu? Ya, videonya 1, 2, 3. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan saya Iketut Satria Ardana, mahasiswa Prodi PGSD semester 6. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada kelompok kami. Jadi kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai literasi ekonomi. Jadi pada video presentasi kali ini kami akan mengulas detail mengenai apa saja itu literasi ekonomi dan apa jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Baik, langsung saja simak video ini baik-baik. Baik, adapun sub pembahasan mengenai materi literasi ekonomi, yang mana ada 2 poin penting, yaitu yang pertama tentang literasi ekonomi, dan yang kedua yaitu tentang perilaku konsumtif, yang mana pada literasi ekonomi kami akan mengulas apa itu pengertian literasi ekonomi, kemudian apa faktor-faktor dari literasi ekonomi, kemudian apa jenis-jenis dari literasi ekonomi, dan juga apa sih indikator dari literasi ekonomi itu sendiri. Dan kemudian yang kedua yaitu mengenai perilaku konsumtif, yang mana kami akan membahas apa pengertian perilaku konsumtif, kemudian apa faktor-faktornya, dan juga apa jenis-jenis dari perilaku konsumtif. Oke, langsung saja ke pembahasan mengenai pengertian dari literasi ekonomi. Baik, langsung saja mengenai pembahasan ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Oke, yuk simak video ini baik-baik. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian literasi ekonomi. Literasi ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini mencakup pemahaman tentang konsep-konsep dasar ekonomi, seperti bagaimana pasar bekerja, bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi ekonomi, cara
membuat keputusan keuangan yang bijaksana, dan bagaimana mengelola risiko keuangan. Nah, literasi ekonomi juga membantu individu untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan keuangan pribadi, investasi, dan konsumsi. Nah, hal ini juga memungkinkan mereka untuk lebih memahami isu-isu ekonomi yang kompleks dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor ekonomi. Nah, yang pertama ada pendapatan. Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari seorang atas tenaga atau pikiran yang telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebaliknya. Nah, yang kedua ada suku bunga. Faktor yang menarik seseorang untuk menabung atau investasi adalah suku bunga. Semakin besar suku bunga atau tabungan, semakin besar pula imbalan atau jasa yang diberikan oleh pihak bank. Nah, jadi besar kecilnya suku bunga akan mempengaruhi keputusan konsumsi seseorang. Nah, faktor non-ekonomi yaitu ada sikap, gaya hidup, dan pendidikan. Nah, sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan berpikir yang disiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasikan melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung pada praktik atau tindakan. Nah, seseorang dalam memenuhi kebutuhannya ada bersikap rasional dan irasional. Seseorang yang bersikap rasional akan memprioritaskan yang penting dan mendesak untuk dipenuhi. Nah, yang kedua ada gaya hidup. Gaya hidup seseorang akan sangat menentukan jumlah kebutuhannya. Jika ia mempunyai gaya hidup yang sederhana, tingkat kebutuhannya pun akan sederhana dan tidak terlalu banyak atau kompleks. Akan tetapi, seseorang yang memiliki gaya hidup yang mewah, tingkat kebutuhannya pun akan semakin banyak dan cenderung perilaku konsumerisme, yaitu pola hidup yang berlebih-lebihan dalam mengambil keputusan untuk sebuah pola yang lebih dari apa yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir ada pendidikan. Pendidikan juga turut untuk mempengaruhi kebutuhan hidup seseorang. Nah, seseorang di sini dapat yang memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda dengan seseorang yang pendidikannya lebih rendah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin banyak dan bervariasi pula kebutuhan dan keinginan seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari literasi ekonomi. Adapun 10 jenis literasi ekonomi berdasarkan sumber-sumber yang telah kami baca, yaitu langsung saja yang pertama tentang literasi ekonomi dasar. Sesuai dengan namanya, kita juga perlu mengetahui ekonomi dasar seperti permintaan dan juga penawaran. Kemudian kita juga perlu mengetahui faktor-faktor dari produksi seperti tenaga kerja, kemudian modal, dan juga keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu kita juga perlu mengetahui jenis sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan juga campuran. Nah, selanjutnya jenis literasi ekonomi yang kedua yaitu literasi keuangan pribadi. Sesuai dengan namanya, keuangan pribadi, jadi kita perlu mengatur keuangan kita dengan cara apa? Ya, dengan cara contoh kecilnya seperti menabung. Kemudian kita juga kalau bisa secara ilmu ekonomi kita juga perlu membuat laporan keuangan pribadi sehingga nantinya kita bisa mengevaluasi keuangan secara pribadi. Kemudian juga kita juga bisa melakukan pinjaman ke beberapa instansi. Jadi sekarang juga bisa melakukan pinjaman online
reksadana. Nah, ini juga perlu kita ketahui bagaimana meningkatkan literasi investasi kita. Dan itu juga kita perlu mengetahui bagaimana cara membaca laporan keuangan dari investasi-investasi yang kita lakukan. Kemudian yang keempat yaitu literasi pasar modal. Jadi pasar modal ini ada kaitannya dengan yang ketiga, literasi ekonomi yang ketiga, yaitu pada literasi investasi, yang mana pada literasi pasar modal ini kita perlu mengetahui apa saja pasar modal yang beroperasi, kemudian apa fungsi dari pasar modal itu sendiri, dan juga tentu juga di tengah era sekarang ini banyak pasar modal yang sudah beroperasi, sehingga kita bisa melakukan investasi di pasar modal itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu ada literasi keuangan perusahaan. Jadi sesuai dengan namanya, jadi para investasi yang disebut dengan investor itu tentu juga harus meningkatkan literasi keuangan perusahaan, karena para investor akan melakukan literasi keuangan perusahaan dengan membaca laporan keuangan perusahaan dari suatu instansi, sehingga mereka bisa mengatur bagaimana investasinya. Kemudian selain itu, dalam literasi keuangan perusahaan ini juga kita juga mampu mengetahui bagaimana sistem manajemen keuangan pada perusahaan bersangkutan. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu ada literasi kebijakan ekonomi. Jadi literasi kebijakan ekonomi ini tentu kita juga harus mengetahui kebijakan ekonomi yang biasa diterapkan oleh suatu negara, yaitu seperti kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Selain itu juga kita perlu mengetahui bagaimana fungsi ataupun tujuan dari pajak, subsidi ataupun regulasi ekonomi yang lainnya, sehingga kita juga mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara terhadap keuangan ataupun masyarakat di lingkungan sekitar ataupun dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu ada literasi ekonomi global, yang mana pada literasi ekonomi global ini perlu kita mengetahui juga bagaimana perdagangan secara internasional dan juga peran dari organisasi internasional yang bergerak pada bidang ekonomi seperti WTO, kemudian ada IMF ataupun Bank Dunia. Kemudian literasi ekonomi yang selanjutnya yaitu yang ke-8 yaitu literasi etika dan juga tanggung jawab sosial. Dimana etika yang dimaksud di sini adalah etika bisnis dan juga bagaimana beretika terhadap konsumen, dan juga tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan terhadap masyarakat dan juga perekonomiannya. Selain itu juga kita juga mengetahui bagaimana etika ataupun tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap suatu masyarakat tertentu. Jadi kemudian selanjutnya terkait dengan literasi ekonomi selanjutnya yang ke-9 yaitu ada literasi ekonomi berdasarkan media dan informasi. Jadi pada literasi ini kita mengetahui isu-isu ekonomi sesuai dengan ataupun berdasarkan dari media dan informasi yang tertentu. Kita juga perlu menyaring media dan informasi terkait sehingga kita tidak terbawa hoax dari isu-isu ekonomi tadi. Dan juga kita mengetahui literasi ekonomi dari sumber-sumber yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu literasi ekonomi berbasis teknologi. Jadi yang ke-10 ini merupakan bagaimana peran teknologi dalam bidang ekonomi. Banyak platform-platform ekonomi ataupun platform-platform dari
ekonomi itu sendiri yang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Seperti kita juga perlu mengetahui yang sangat viral sekarang itu ada istilah yang namanya kripto, kemudian ada fintech dan lain-lain. Jadi dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, kita juga lebih mengetahui bagaimana teknologi-teknologi yang bisa sekiranya digunakan dalam mendukung perkembangan perekonomian ataupun mendukung bisnis yang sekiranya dimiliki oleh individu. Jadi demikianlah ke-10 jenis-jenis literasi berdasarkan sumber-sumber yang telah kami baca. Jadi demikianlah pembahasan dari saya, dan untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai indikator dari literasi ekonomi. Baik, pada pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai indikator dari literasi ekonomi. Adapun indikator literasi ekonomi menurut Darwin 2010 dari NCEE yang kepanjangannya yaitu The National Center on Education and the Economy. Jadi pada sumber ini ada 3 indikator literasi ekonomi, yaitu yang pertama adalah mampu menjelaskan pendapatan individu. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita perlu menjelaskan pendapatan dari suatu individu ataupun penghasilan dari suatu individu. Kemudian indikator yang kedua adalah mampu menjelaskan dari penggunaan sumber daya yang terbatas, yang mana dengan ini kita juga harus mengetahui bagaimana cara agar kita bisa menggunakan suatu transaksi ataupun melakukan ekonomi dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian indikator yang ketiga adalah mampu menganalisis cost, yang artinya adalah harga pokok dan benefit dari transaksi ekonomi. Jadi yang dimaksud hal ini adalah kita juga perlu menganalisis bagaimana harga pokok dan juga benefit ataupun manfaat ataupun feedback yang kita dapatkan dari transaksi ekonomi yang kita lakukan. Jadi itulah ketiga indikator dari literasi ekonomi menurut Darwin 2010 dari NCEE. Jadi selain itu juga ada indikator literasi ekonomi lain menurut sumber yang kami baca. Jadi sebelum saya lanjut, biar tidak menonton hanya video asli saja yang ditampilkan. Jadi di sini saya akan menampilkan video animasi yang suaranya adalah saya sendiri, namun hanya animasinya yang berubah biar lebih menarik dan juga tidak monoton. Jadi langsung saja saya akan berubah menjadi suatu animasi yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai indikator dari literasi ekonomi. Jadi langsung saja dengan hitungan 3, 1, 2, 3. Baik, akhirnya saya sudah berubah menjadi animasi seperti sekarang ini. Jadi saya lanjutkan. Adapun indikator dari literasi ekonomi yaitu ada 6. Langsung saja yang pertama yaitu tentang kebutuhan, atau secara detailnya yaitu pemahaman terhadap kebutuhan. Jadi dalam dunia ekonomi terdapat tingkatan terhadap pemenuhan akan kebutuhan barang dan jasa. Nah, tingkatan tersebut adalah keinginan dan kebutuhan. Jadi keinginan dan kebutuhan ini adalah dua hal yang berbeda. Keinginan merupakan segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang dianggap kurang dan ingin dipenuhi. Nah, sedangkan kebutuhan merupakan semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman terhadap kelangkaan. Nah, jadi masalah kelangkaan selalu dihadapi. Kelangkaan merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Sehingga dalam menghadapi masalah kelangkaan literasi ekonomi,
berperan penting karena masalah ekonomi yang sebenarnya adalah bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara keinginan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemahaman terhadap prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi produsen, dan prinsip ekonomi penjual. Dalam kegiatan sehari-hari, segala transaksinya tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi. Oleh karena itu, perlu memahami prinsip-prinsip ekonomi yang ada sehingga kita bisa bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu pemahaman terhadap motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan, dorongan, dan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menuntut tindakan ekonomi. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk memuaskan hasratnya dengan jumlah maksimal sesuai keinginannya. Lalu, memenuhi keinginan tersebut membutuhkan langkah-langkah ataupun tindakan. Jadi, tindakan yang dilakukan manusia untuk memuaskan keinginannya bisa dianggap sebagai tindakan ekonomi. Jadi, tindakan seseorang harus memiliki alasan yang transparan atau sebagai akibat dari dorongan kuat untuk menuntut tindakan ekonomi. Selanjutnya yang kelima yaitu pemahaman terhadap kegiatan konsumsi. Tentu kegiatan konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jadi pola konsumsi itu menggambarkan pilihan seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uang dengan cerdas. Selanjutnya yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Tentu dengan kelima hal yang sudah dibahas tadi, yang terakhir ini adalah bagaimana kita harus mengambil keputusan dari segala pertimbangan-pertimbangan sehingga dalam pengambilan keputusan untuk melakukan suatu tindakan konsumsi ataupun transaksi ekonomi itu tepat dan juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi demikianlah penjelasan mengenai indikator literasi ekonomi. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumtif. Oke, jadi perilaku konsumtif ini merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk melakukan pembelian barang atau jasa secara berlebihan. Nah, di zaman sekarang ini kita bisa mengenalnya seperti boros gitu. Kemudian seringkali melebihi kemampuan dari finansialnya atau tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari perilaku konsumtif. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor perilaku konsumtif. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor perilaku konsumtif. Nah, faktor-faktor perilaku konsumtif yang pertama itu ada pengaruh media dan iklan. Nah, jadi pengaruh media ini sangat berpengaruh pada perilaku konsumtif. Contohnya iklan, tayangan televisi, dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi individu tentang kebahagiaan dan kepuasan yang terkait dengan kepemilikan barang-barang materi. Kemudian yang kedua ada pengaruh teman dan keluarga. Nah, jadi pengaruh teman dan keluarga ini masuk pada tekanan sosial atau faktor sosial. Nah, jadi tekanan dari lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup konsumtif tertentu atau untuk menunjukkan status sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumtif individu. Kemudian yang ketiga ada stres dan emosi. Nah, jadi stres dan emosi ini masuk pada kepuasan emosional. Nah, individu mungkin menggunakan pembelian barang dan jasa sebagai cara untuk mencari kepuasan emosional atau mengatasi stres, kecemasan, atau depresi. Nah, jadi ketika seseorang mengalami stres, kecemasan, atau depresi ini, seseorang akan bisa masuk ke dalam perilaku konsumtif. Kemudian yang keempat, tingkat penghasilan. Nah, jadi tingkat penghasilan ini masuk pada kemampuan finansial kita. Nah, jadi kemampuan finansial individu untuk membeli barang dan jasa mempengaruhi sejauh mana mereka dapat terlibat dalam perilaku konsumtif.
Kemudian yang kelima ada kecenderungan konsumtif sejak kecil. Nah, jadi pada saat kita kecil contohnya, kita dibiasakan oleh orang tua kita untuk berperilaku konsumtif atau bisa dibilang boros. Jadi perilaku boros atau perilaku konsumtif ini terbawa sampai kita dewasa nanti. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis perilaku konsumtif. Nah, jadi terdapat 10 jenis-jenis perilaku konsumtif. Nah, jadi dimulai dari yang pertama, itu ada pembelian impulsif. Pembelian impulsif ini yaitu pembelian barang atau jasa tanpa pertimbangan yang matang atau perencanaan sebelumnya. Jadi pembelian impulsif ini dipicu oleh dorongan spontan atau emosional. Kemudian ada pembelian kompulsif. Nah, jadi pembelian barang atau jasa yang sulit dikendalikan oleh individu karena dorongan yang kuat. Nah, seringkali terkait dengan kecanduan belanja atau gangguan obsesif. Kemudian ada pemborosan. Nah, jadi pemborosan ini sama dengan pembelian berlebihan. Pembelian barang atau jasa dalam jumlah yang lebih besar dari yang diperlukan atau mampu, bahkan ketika tidak dibutuhkan. Kemudian yang keempat ada ketergantungan pada belanja. Nah, ketergantungan pada belanja ini di mana alam bawah sadar kita ini menyuruh kita untuk berbelanja, padahal berbelanja yang kita perlukan itu sudah mencukupi harian kita. Nah, jadi berbelanja, ketergantungan pada belanja ini termasuk jenis-jenis perilaku konsumtif yang sangat-sangat merugikan untuk diri sendiri. Kemudian yang kelima ada pembelian untuk status. Nah, pembelian untuk status ini pembelian barang atau jasa dengan tujuan untuk menunjukkan status sosial atau kekayaan kepada orang lain. Nah, seringkali terkait dengan pembelian barang-barang mewah atau merek terkenal. Kemudian yang keenam ada pembelian berlebihan pada diskon. Nah, jadi pembelian berlebihan pada diskon ini di mana pada saat kita melihat diskon, entah itu di media sosial atau online shop ataupun di toko-toko atau di sebuah pusat perbelanjaan, di mana kita tergoda atau tergiur untuk berbelanja karena kita melihat diskon, padahal diskon itu hanya mengurangi sedikit dari harga barang tersebut. Jadi itu bisa dikatakan pemborosan, padahal barang yang diskon tersebut tidak kita perlukan untuk saat ini. Kemudian yang ketujuh ada konsumsi barang mewah. Jadi konsumsi barang mewah ini adalah dimana kita membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak kita perlukan. Nah, jadi konsumsi barang mewah ini bisa juga dikategorikan pada poin ketiga tadi, yaitu pemborosan yang berlebihan yang bahkan merugikan diri sendiri. Kemudian yang kedelapan ada pembelian barang elektronik. Nah, pembelian barang elektronik ini merupakan salah satu bentuk perilaku konsumtif yang umum terjadi di era digital saat ini. Nah, jadi perkembangan teknologi yang cepat dan terus-menerus menghasilkan produk-produk elektronik baru dengan fitur-fitur yang lebih canggih dan menarik. Nah, jadi hal ini mendorong konsumen untuk terus mengganti barang elektronik yang dimiliki demi mendapatkan produk yang lebih baru dan lebih baik. Kemudian yang kesembilan ada pembelian mode dan gaya hidup. Nah, jadi pembelian mode dan gaya hidup ini membeli barang atau jasa secara berulang kali. Nah, meskipun menyadari dampak negatifnya, kemudian melakukan pembelian barang atau jasa secara rutin atau berulang-ulang tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau nilai sebenarnya dari pembelian tersebut. Nah, seringkali terkait dengan kebiasaan atau ritual harian. Kemudian yang terakhir ada pembelian terkait hobi atau koleksi. Nah, jadi pembelian itu termasuk pembelian pada pembelian penggantian. Nah, jadi membeli barang atau jasa sebagai pengganti dari kegiatan atau kebutuhan lain yang tidak terpenuhi, seperti hubungan sosial, kegiatan hobi, atau kebutuhan emosional. Nah, jadi cukup sekian saja materi mengenai pengertian perilaku konsumtif, kemudian faktor-faktor perilaku konsumtif, dan ada jenis-jenis perilaku konsumtif. Nah, jadi mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai literasi ekonomi. Semoga video
dan ketiga literasi ekonomi. Saya sekarang pribadi aku mulai mengerti bagaimana cara mengatur keuangan dan kedepannya aku tidak boros dan bisa melakukan investasi untuk kita harus kita harus punya pemikiran ke depan itu, apalagi itu juga penting buat dari tempat investasi yang aku biasa. Terima kasih sangat berkat kamu aku bisa mengetahui apa itu literasi ekonomi dan bisa menghasilkan. Baik dia ya boleh dia ya jadi